warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dosen pengampu Ibu Leli Sapawi. Perkenalkan, nama saya Ence Papandi. Nama saya Ervin Zaki. Nama saya Ada Maulana Sukma. Nama saya Rajin Radafa Mufarid. Nama saya Delia Putri Pratama. Nama saya Rizka Gianti Nur. Nama saya Siti Rukmana. Nama saya Lailati Fitria. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Mungkin untuk materi selanjutnya akan ada di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang membedakan bank BPN dan bank umum? Kalau bedanya sendiri dari di BPN. Kalau di bank umum dia bisa melakukan transaksi pelayanan seperti pembayaran, pembayaran seperti transaksi di bank umum itu bisa, tapi di bank BPN tidak bisa. Jadi perbedaannya dia bisa ada valuta asing dan ada giro. Kalau di BPN itu tidak ada. Jadi tidak menerima payment itu seperti clearing, seperti transfer ke sama bank. Itu kalau di bank kalau di BPN itu bisa transaksi sama bank, cuma belum bisa melakukan seperti clearing. Jadi hanya bank umum saja yang bisa melakukan seperti itu. Dari di BPN dan apa saja persyaratan yang dibutuhkan? Untuk pengajuan kreditnya ya, untuk pengajuan kreditnya itu bisa di semua. Kalau di BPN yang saya sekarang bekerja itu penyesuaian dari apa yang dibutuhkan nasabah, seperti itu. Jadi untuk pengajuan persyaratannya sendiri hanya menggunakan KTP, KK, terus listrik, terus nanti ada akuntannya itu seperti BPKB ya, sertifikat itu rumah, sertifikat tanah, BPKB bisa, BPKB mobil, BPKB motor, dan kita ambil 70% dari harga jual barang tersebut. Kalau kita mengajukan akuntannya ke mobil, kita ambil 20% dari harga jual mobil, dan biasanya rata-rata kita ambil 5 tahun dari tahun kendaraan itu. Jadi kalau lebih dari 5 tahun kita nggak bisa proses. Jadi itu saya sebenarnya saya sendiri yang berapa kebutuhan pinjaman dan
untuk di bagian bunganya kita 3% untuk rata-rata harganya. Jasa kreditnya atau tabungannya atau nah di bank BPR itu kita ada namanya kredit yang kita berikan ke nasabah. Kalau di bank saya sendiri atau di BPR saya sendiri itu sudah saya jelaskan, pertama kita menyesuaikan apa kebutuhan nasabah seperti kredit modal kerja, kredit bunga, KPR, dan ada namanya produksi sekarang. Kalau di BPR saya produksi sekarang itu seperti apa? Kita menyediakan pembayaran seperti handphone, laptop, sepeda, ataupun furnitur. Dan juga sekarang yang lagi trend adalah motor listrik ya. Nah, BPR juga menyediakan pembayaran seperti motor listrik. Gitu. Jadi kalau di BPR saya itu fleksibel untuk penyediaan kreditnya, ataupun begitupun di penyedia tabungannya. Jadi kalau kredit itu seperti apa yang kalian butuhkan juga kami bisa. Contoh kita juga ada beberapa kerjasama dengan sekolahan. Nah ini juga kita bisa menyediakan kredit uang pangkal. Nah kita juga memberikan itu. Jadi fleksibel nasabah butuhnya apa yang kita butuhkan. Baik, kembali saya sih tadi apa saja sih keunggulan kita tuh menerapkan di BPR dibandingkan untuk di BPR sendiri kan kita besar ya 3% tabungannya maupun di depositonya kita sesuaikan KPR yang berlaku saat ini. Nah jadi untuk nabungnya sendiri kalau di BPR kami itu bebas dari admin, bebas dari admin. Jadi setiap bulannya kita tidak ada potongan, tidak ada debit setiap bulannya maupun apa, kita tidak ada bebas dari biaya admin. Serta di bank kami bulannya kita ada tingkat service yang saya sudah sebutkan. Kita juga bekerja sama dengan sekolahan, beberapa sekolah di Tangerang. Nah kita adakan tingkat service yang tingginya, kita ada jadwal sendiri. Begitupun tidak hanya di sekolah, kita juga ada tingkat service ke perumahan dan juga komunitas. Jadi kalau nabung di BPR lebih mudah lah, lebih gampang, karena kan nggak perlu datang sampai ke bank harus ngantri. Kita ada layanan tingkat servis. selanjutnya apa yang menjadikan bank BPR menjadi bank perekonomian dunia? Ternyata namanya bank berkaitan rakyat. Nah, jadi sesuai dengan metodenya kan adalah menjalankan roda perekonomian di masyarakat. Nah, ini sesuai metode yang menjalankan roda perekonomian masyarakat dan juga di juga perekonomian rakyat. Kenapa berganti menjadi bank perekonomian dan bank pemerintah menjadi bank perekonomian? Karena dia sebagai support beberapa UMKM di Indonesia. Nggak cuma UMKM, tapi kita juga menggunakan konvensional. Jadi dia menjalankan roda perekonomian seperti itulah. Kredit tabungan apa saja yang ada di bank BPR? Untuk produk tabungan sendiri di BPR kami ada beberapa produk tabungan. Kita ada dua, kita ada produk tabungan jangka. Nah, jangka ini kita bisa sesuai tabungannya sesuai jangka waktu yang mereka pilih, dan untuk penyebarannya sendiri itu sesuai range yang mereka lakukan di awal. Contoh, dia ngambil tabungan berjangka yang penyebarannya setiap bulannya 100.000. Nah, dengan jangka waktu dia membuka tanggal 5. Setiap tanggal 5 dia harus melakukan penyebaran 100.000 di tabungan tersebut. Kedua, kita ada namanya tabungan pelajar. Jadi sebenarnya produknya hampir sama dengan produk tabungan jangka, cuma ini ada minimumnya. Jadi untuk anak sekolah ini bisa masuk, karena kan penyebarannya sendiri kan minimal 10.000 itu belum bisa, tapi dilakukan mungkin setiap bulannya seperti itu. Nah ini keempat, kita ada tabungan yang namanya tabungan Dharma. Tabungan Dharma ini yang dilakukan nasabah, tapi kita
suatu kumpulan kapal untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau ada kena musibah. Nah, itu salah satu keunggulan produk kita adalah produk di kapal yang di atasnya. Untuk menyalurkannya itu dalam bentuk tabungan, deposito bahkan kredit. Nah, jadi kan kita juga ada namanya produk yang namanya itu adalah deposito yang kita bisa kreditkan ke nasabah. Jadi itu namanya kredit namanya. Jadi kredit itu adalah nasabah mempunyai deposito di kita, cuma depositonya itu untuk jaminan kredit tersebut. Boleh aku satu pertanyaan lagi? Itu membantu UMKM. Nah, seperti apa Bank BPN itu? Nah, kalau di BPN saya sendiri, kita support penuh UMKM yang kita. Jadi kita ada namanya salah satu sebutan kita sendiri lah untuk UMKM yang sudah bergabung di BPN. Jadi kita support dari pembuatan kris dan pendaftaran di seperti Sokfood, GrabFood, GoFood. Nah, itu kita support juga, dan kita juga setiap tahun itu kita ada seperti bazar, itu namanya pasaman digital. Jadi di situ kita bisa ajak UMKM bazar di situ. Jadi kita nggak cuma ya ini mempromosi itu, dan juga setiap bulannya atau setiap tahunnya kita kan ada namanya kerjasama dengan sekolah, itu kita berupa seperti support acara. Nah, biasanya kita ada mereka itu untuk bergabung di bazar-bazar tersebut. Jadi ya nggak cuma mereka nabung di kita, tapi kita ajak mereka buat kontribusi di acara kami juga. Kalau di DPR, kalau untuk diri saya sendiri ya, karena kan dulu saya basicnya itu bukan di perbankan ataupun di ekonomi nih. Nah, jadi saya lebih belajar lagi nih, apa sih sebenarnya itu DPR, apa sih sebenarnya itu perbankan ya, dan perbankan. Di sini saya nggak cuma hanya mengupgrade diri, kita tahu kerja di BPR ternyata seperti ini, karena basicnya di BPR dengan di bank itu berbeda. Kenapa berbeda? Mungkin dari cara kita melayani nasabah. Di sini saya lebih tahu nih cara melayani nasabah seperti apa, mendapatkan nasabah itu seperti apa. Jadi bukan cuma buat diri saya sendiri, tapi bisa buat yang lain. Jadi dapat ilmu. Nah, untuk di perekonomian saya ini, ya ini sangat membantu untuk UMKM yang membutuhkan anak. Jadi kami juga support ke namanya UMKM. Apapun yang mereka butuhkan dari kami gitu. Kami ada masalah, ada salah dari kami seperti itu ya. Dan DPR saya sekarang mungkin berbeda dengan DPR yang lainnya.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.